Nah, kalau kita sebagai seorang security tidak respect dan tidak bisa menghargai orang, ya otomatis kita tidak akan punya value. As a security ya kita wajib juga kita bisa berkomunikasi, ingin membentuk security leader di masa mendatang. Ya. Oke. Nah, seperti sekarang Pak Man sudah hampir berumur ya 40 tahun ke atas ya. Pak Man tuh mulai mikir gitu loh. Setelah saya pensiun, siapa sih yang akan menggantikan kami ya di security leader? Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspirable semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Adida Karismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini, kita kedatangan salah satu security manager yang telah lalang melintang di industri hotelier. Selain telah mengikuti berbagai sertifikasi yang dibutuhkan untuk menggapai profesinya, beliau juga sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan dan bencana alam sampai saat ini, guys. Penasaran siapa beliau? Langsung saja, please welcome Wakil Ketua Bali Security Leader, Bapak Nyoman Semeru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam. Gimana kabar Pak Nyoman? Sehat? Sangat sehat ya. Sangat sehat sekali. Mantap. Ya. Badan bugar, rajin olahraga. Gede-gede kecil sendiri. Jadi termotivasi kayak nih olahraga. Biasa duet juga biasa. Saya tadi adalah instruktur Pak Man. Semangat ya kayak latihannya. Oke, siap. By the way, Pak Man, tadi BSL Bali Security Leader boleh sharing nggak Pak Man bagi Inspire People yang belum tahu nih Pak Man? Siap. Bali Security Leader itu biasa disebut BSL ya. Singkat BSL itu berdiri di tahun 2016. 2016 berarti sampai sekarang udah running kurang lebih 5 tahun Pak Man ya? 5 tahun sudah. Dan Pak Man dari awal? Kebetulan Pak Man tidak dari awal ikut di sana ya, tapi sebelum Pak Man ikut ada lagi satu asosiasi namanya Bali Security Manager. Ya. Bali Hotel Security Manager Association ya. Oke. Setelah itu Pak Man ikut di BSL di tahun 2019 kalau nggak salah. Oke, Pak Man masuk 2019. Ya. Berarti sekarang udah running kurang lebih 1,5 tahun Pak Man ya? Ikut di BSL-nya sudah 3 tahun sih. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Ya. Ya. 3 tahun. Oh iya. Hampir 3 tahun lah. 3 tahun lah. Dan gini Pak Man, tantangannya sekarang di masa pandemi itu ini BSL ini kan memenuhi permintaan dari masing-masing properti akan kebutuhan security. Ya. Ini di pandemi ini gimana Pak Man kondisinya Pak Man? Kebetulan ya di saat seperti sekarang ini di musim pandemi ya kami di security Bali Security Leader ya kebetulan juga saya sebagai wakil ketuanya. Saat ini kita di asosiasi kegiatan tidak begitu banyak ya karena ya musim pandemi ya kita kurangi memang. Sudah itu permintaan atau dari perusahaan-perusahaan mengenai security juga sama ya karena karena pandemi, tapi sekarang sudah agak mulai dibutuhkan lagi. Karena ya. PPKM juga udah mulai agak meredah. Betul ya, PPKM semoga meredah. Terus meredah. Semoga terus bahkan hilang ya. Bahkan pandemi hilang dan pariwisata bangkit dan banyak properti yang membutuhkan anggota security. Ini properti yang dimaksud tuh hanya cakupannya hotelier aja atau gimana Om? Bukan. Ya. Kalau BSL itu bukan hanya untuk properti hotel aja ya. Ada juga bergabung anggota dari oleh-oleh Krishna, ada juga pila-pila seperti itu. Oke, bagi Inspire People mungkin yang menjalankan bisnis atau perlu koneksi tentang kebutuhan security bisa hubungi nanti Pak Man. Di mana Pak Man? Di Bali Security Leader. Bali Security Leader. Nanti kontaknya bakal aku share di link description dulu. Siap. Stay tune guys. By the way Pak Man, sebelum kita masuk ke main session, boleh kita main game dulu? Oh bisa. Siap. Let's go. Nah, jadi untuk gamenya ini lebih ke game jawab cepat Pak Man ya. Jadi cuma ada 3 pertanyaannya Pak Man ya. Jadi kayak Pak Man jawabnya spontan aja. Ya. Refleks ya. Refleks ya. Siap. Siapa Man? Bisa. Oke. Siap. Pertanyaan pertama, memulai karir di hotel kecil atau hotel besar? Besar. Oke. Menjadi leader atau follower? Follower. Gaji tinggi atau integritas? Integritas. Oke, siap. Sekarang kita bahas satu persatu Man ya. Siap. Kenapa milih hotel besar Man? Baik. Security. Kalau menurut Pak Man pribadi ya, pendapat Man, hotel besar itu sudah pasti akan memiliki suatu standar yang lebih. Oke, standar yang lebih satu. Ya, kalau kita sudah masuk ke standar yang lebih, artinya untuk mendapatkan hotel yang lebih, maaf kata ya, yang lebih kecil,
kita lebih siap. Oke. Karena profesionalitas dah Betul. bentuk sama Aman ya. Iya, betul. Oke. Terus ada lagi Aman alasannya Aman? Ya, alasan yang utama yang seperti itu. Itu ya. Oke, siap. Terus yang kedua Yang kedua, kenapa lebih memilih menjadi follower dibandingkan leader? Karena kan Oke. Pak Man bisa dikatakan sebagai leader. Pak. Betul. Ah. Sebelum kita menjadi leader, tuh pasti kita menjadi follower loh. Every great leader start as a good follower. Iya, setuju. Sama seperti kita baru lahir, masa kita sudah bisa berdiri kan enggak? Iya. Makanya pendapat Paman ya, Ya. Ah. jadi follower dulu daripada leader. Dan itu benar-benar Pak Man dulu ketika jadi follower, apa yang Pak Man pegang? Sampai Disiplin, Pak Man sekarang bisa jadi leader lah. Disiplin, jujur, dan loyalitas. Disiplin, jujur, loyalitas. Ya. Mantap. Terus, Dit, last Yang one, Dit. terakhir, kenapa memilih ke integritas dibandingkan gaji tinggi, Man? Oke, baik, bagus pertanyaannya ya. Ya. Integritas itu akan mengikuti gaji loh. Oke. Kalau Contohnya nanti- seperti apa, Man? Contoh, kita di suatu perusahaan nih, kita sudah bisa memberikan yang terbaik, Yes. ya. Apa yang diekspektasi daripada perusahaan tersebut sudah kita penuhin, Oke. secara otomatis perusahaan tersebut akan menghargai. Oke, sesuai dengan apa yang kinerja Iya, kita sudah betul. berikan kepada Iya. perusahaan, Man ya. Gitu loh. Kalau kita mencari penghasilan gaji ya, Hmm. oh gaji saya kecil nih, malas saya bekerja. Seperti itu nanti orang akan berpendapat seperti itu. Atau kita balik, orang gajinya gede, terus dia tidak bisa memenuhi ekspektasi dari suatu perusahaan, Ya. akan minder. Benar. Berarti yang pertama ya fokus sama kualitas diri, Pak Man. Betul. Gaji will follow. Ya, Oke. seperti itu. Setuju. Ya. Kuncinya rata-rata hampir sama ketika kita bekerja dimanapun, Pak Man ya. Exceeding our team expectation. Ya. Kalau sebagai karyawan, exceeding our boss expectation. Ya, betul. Seperti itu. Mantap. Keren. Nanti kita bahas satu-satu lebih rinci Siap. di sesi di main session. Nah, sekarang Oke. Pak Man, kalau boleh tahu awal mula itu jadi security itu dari tahun berapa, Pak Man? Oke, Oh, Man. ya, Paman jadi security. Saya bilang Pak Man aja ya. Ya. Iya. Karena saya rasa Jaka dan Adit kayak anak saya lah. Siap. Ya, biar friendly lah. Ya. Kali ya. Paman mulai karir di security itu di tahun 1999. Oh, pas. Bulan apa, Pak Man? Bulan November. November. Tanggal Oh. 11 November. 11 November. Baru setahun buat gue. Baru lahir Januari lebih. Ya, Terus Pak Man. itu. Ya di awal itu dah di tahun itu Paman jadi security. Dulu di hotel Ritz-Carlton ya, Ritz-Carlton Bali ya. Di sana Paman dari jadi security itu bukan tidak langsung jadi security officer. Jadi apa, Man? Banyak proses yang Paman ikutin ya. Dari awalnya menjadi seorang daily worker. Dari worker dulu. Oke. Ya, dari daily worker Paman itu kalau nggak salah, kalau masih ingat, Paman dapat gaji 250.000 Pada masa itu. pada masa itu. Ya. Setelah itu Paman menjadi daily worker itu selama hampir 2 tahun. Cuma 2 tahun. Ya. Setelah itu menjadi apprentice ya. Kalau sekarang itu magang ya, magang. Itu Paman naik sebagai apprentice, mendapatkan gaji kalau nggak salah waktu itu di 6 bulan pertama 450. 450.000. Ya, sudah itu perpanjang lagi ya, selama 3 bulan Ya. mendapat gaji 750.000. Ya, selama 1 tahun kalau nggak salah itu Paman jadi apprentice. Dan pada saat menjadi apprentice banyak sekali tantangan yang ada saat itu loh. Apa aja dong? Ya, kalau Paman nggak salah ingat ada wabah kolera waktu itu. Ya, kolera waktu itu kan Jepang banyak tamu Jepang ke Bali ya. Itu wabah kolera sempat meredup ya pariwisata. Sudah itu bom Bali 1 ya, baru Paman diangkat menjadi security officer ya 2002 dia. 2002 ya, bom Bali 1 ya, drop lagi pariwisatanya. Seperti itu perjalanan karir yang tidak mudah bagi Paman. Ya. Sampai akhirnya Pak Man sekarang lebih tepatnya bertempatan di hotel apa nih Aman sekarang? Sekarang di Hotel Jumeirah Bali. Jumeirah Bali. Ya. Udah berapa lama kurang lebih? Sudah hampir 2 tahun di bulan November ini, Paman hampir 2 tahun di sana. Oke, 2 tahun. Terus Pak Man dari sebelum jadi security itu apa prosesnya mudah gitu Pak Man? Langsung cari jadi daily worker atau ada proses sebelum itu tantangan mungkin Pak Man? Paman langsung waktu itu jadi seorang daily worker. Ya, setelah itu Paman naik menjadi staff itu di tahun 2002 di bulan Juli.
Oke, Ya. 2002 bulan Juli berarti kisaran 3 tahun ya? Dari sejak paman awal tuh diangkat jadi staf. Betul, ya, betul. 3 tahun. Oke, Itu yang oke. nggak mudah, waktu yang tidak singkat Iya. dan itu yang tidak mudah. Ya. Dan prosesnya 2002 tuh. Prosesnya panjang sekali Panjang, ya. panjang. Mungkin kalau zaman sekarang itu orang sudah boring ya, udah bosan itu. Oh saya nggak diangkat-angkat nih, saya cabut aja dari sini. Pasti orang berpikir ke sana, tapi paman karena tekad ingin berkarir, ingin bekerja ya astung karir ya. Selama 3 tahun pengabdian ya diangkat menjadi seorang security officer di Ritz-Carlton. Sudah itu paman di Ritz-Carlton sampai 2009 kalau nggak salah, karena Ritz-Carlton waktu itu rebranding dia menjadi Ayana ya. ya. Sudah itu paman sempat bergabung di Ayana selama 3 tahun kalau nggak salah. Sudah itu di 2012 paman pindah ke Hotel Le Méridien Bali yang di Jimbaran ya. Nah, kebetulan di sana paman naik posisi menjadi seorang supervisor. Oke. Tetapi secara revenue ya, secara pendapatan jauh sekali menurun. Ya. Waktu itu paman waktu di Ritz-Carlton ya, Ayana ya mendapat gaji lumayan gede ya. Siapa sih yang nggak tahu Ayana gitu. Ya gajinya lumayan gede ya. Servis terutama. Nah, sudah itu di 2012 paman move ke Le Méridien Dengan posisi lebih tinggi tapi gaji kecil. Ya, posisi lebih Why, tinggi. paman? Ya, kenapa paman? Ya, jujur ya, karena tekad paman ingin berkarir, ya, berkarir di security. Oke. Secara otomatis paman ingin mencari bendera dulu. Oke. Benderanya seperti apa ya? Posisi itu level supervisor. Ya, kalau kita sudah ke level supervisor, ke depannya kita akan lebih mudah Ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Dan ya pastinya ya revenue-nya atau pendapatan pasti akan mengikuti. Berarti Pak Man istilahnya cari ilmunya dulu gitu lah Cari istilahnya. ilmunya dulu, ya. Kayak di awal, integritas dulu, gaji Itu ikuti. betul, ya. Sudah itu paman selama di Le Méridien ya, selama di sana, paman di sana nggak lama, cuman 10 bulan kalau nggak salah, 10 bulan. ya. Sudah itu cepat, karena ada kesempatan di tempat lain. Oke. Karena selama 10 bulan paman jadi menjabat seorang security supervisor, banyak yang sudah paman dapatkan, ya. Terutama ilmu-ilmu ya, leadership seperti itu. Makanya ya kebetulan juga ada senior paman yang sebelumnya menawarkan gitu. Akhirnya paman di 2013 paman pindah ke Hotel Mulia Bali. Oh, sempat di Mulia juga. Ya, sempat di Mulia Bali. Buka tahun segitu bagaimana? Sudah berjalan 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun ya. Paman di sana naik level lagi menjadi seorang security assistant. Asisten security manager. Naik bendera di Mulia, gue gaji kayaknya Ya, gitu begitulah mungkin. Otomatis, benar, Siapa sih yang benar. tahu tidak tahu ya Hotel M ya. Orang bilang Blok M loh ya. benar. Orang bilang Blok M. Ya itu. Wis. Paman minum ya. Ya, sambil Aman. Silakan, Aman, Biar ya. kita santai Aman. Terus di Mulia tuh berapa lama paman? Paman kalau nggak salah di sana cuman nggak lama juga, cuman 1,5 tahun atau 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Ya, jujur Paman selama di Blok M ya. Paman nggak sebutin Hotel Mulia, Paman sebutin Blok M aja ya. aja. Banyak hal yang Paman dapatkan di sana. Ya, Oke. jujur dari awal itu Paman ingin tahu orang-orang bilang, kerja di Blok M itu standarnya tinggi sekali. Benar nggak sih? Nah, Paman inginnya tahu, rasa ingin tahu ada ya. Gimana sih makanya ya berkat bantuan senior-senior juga akhirnya Paman dapat di sana bergabung. Memang benar terjadi gitu loh. Wow. Betul. Benar-benar Betul ya beda standar itu beda sekali gitu. Apa Aman? Salah satunya tuh Aman. Salah satunya adalah grooming ya. Oke, berarti Wih. grooming tuh first impression tuh lebih First ditekanin ya? impression ya betul ya. Itu ya. Sudah itu loyalitas kita dan disiplin kehadiran. Oke. Itu betul-betul. Pokoknya Blok M itu Luar biasa. siapa sih yang nggak tahu Aman, itu. berarti yang itu yang salah satu yang bagian tempaan Pak Man Ya, betul. yang menjadikan Pak Man seperti saat ini. Iya, betul. Ya. Oke, by the way Pak Man, ketika sepanjang Pak Man jadi security nih, itu ada awalnya tuh ada sempat mengalami perasaan minder nggak Man? Atau sempat ada yang remehin gitu nggak Man? Kalau ketika menjadi security. ya bagus ya. Kalau minder sih enggak ya. Oke, kenapa Jujur. Pak Man? Mungkin. Nah, karena Paman jujurnya dari awal itu, karena Paman itu bercita-cita ingin menjadi seorang angkatan darat sebenarnya. Oke. Ya. Nah, kebetulan juga saat ini bapaknya Paman itu juga angkatan laut. Angkatan laut. Ya, angkatan laut.
tetapi senjatanya bukan senapan, dayung. Oh. Wah, angkatan laut. Angkatan laut dia melaut. Nelayan. Karung. Iya. Karungnya Dan itu lebih. kapal itu bukan kapal perang. Iya, kapal laut. Jukung ya, jukung Mancing. ya, mancing gitu ya. Nyari biawan makin Biawan, layang. ya, ikan Indosiar ya. Itu kita sebut angkatan laut ya. Oke. Ya, jujur Pak Man itu belajar dari Bapak Paman sendiri ya. Oke. Bapak Paman itu yang disiplinnya luar biasa, sangat disiplin sekali bapaknya Paman itu. Makanya dari sana Paman terinspirasi menjadi seorang security, ya, yang mana security menurut Paman ya, seperti yang Paman bilang tadi itu, disiplin dan loyalitas itu kuncinya. Oke, disiplin dan loyalitas kuncinya. Ya, kuncinya. Ya, itu. Nah, tadi pertanyaan yang tadi ya, minder itu sih enggak, jujur enggak. Paman enggak minder ya, awal-awal jadi security enggak. Karena itu karena Paman sudah siap dari awal. Oke. Disiplin, jujur ya, itu kuncinya. Oke. Terus sempat ada yang meremehkan itu Paman di awal tuh mungkin Paman? Kalau meremehkan sih, seingat Paman nggak ada ya. Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Ya karena security itu kuncinya adalah seperti yang Paman bilang tadi itu di awal itu, kalau kita sudah disiplin, terutama grooming ya, coba kita perhatikan, walaupun orangnya kecil, security ya, kita bicara dunia security ya, kalau orangnya kecil, tetapi kalau sudah caranya berpakaian bagus dan orang itu akan profesional, orang itu akan Respect. respect dan segan gitu loh. Oke, siap. Ya, beda orang kalau walaupun badannya gede, tapi jenggotan, kumisan, rambutnya disemir, bajunya dibuka, ya, dan kucel lagi, ya orang itu tidak akan, pasti kita akan ya dipandang sebelah mata gitu. Oke, berarti kuncinya biar kita direspek sama orang lain di pekerjaan apapun tuh grooming. Betul, yang penting ya, grooming yang penting. Ya. Siar kecil yang benar-benar harus diperhatiin banget. Betul. Nah, terus gini Pak Man, sepanjang jadi security sekarang berarti udah berkarir dari anggaplah 1999 sampai sekarang kurang lebih udah 22-an tahun ya, Man ya. 22. Ya. Itu ada nggak sempat pengalaman perlakuan yang kurang enak itu Man dari pengunjung hotel tuh, sempat ada pengalaman kayak gitu nggak Man? Dari as a security nih. As a security pernah sih sekali ya. Kayak gimana dong, Aman? Waktu Paman masih di Ritz Carlton jadi officer waktu itu, Paman baru diangkat ya. Itu ada seorang pengunjung ya. Kita biasa di security itu kan dijaga di loading dock ya, di pintu depan. Nah, ada orang yang mau menghadap ke HRD. Nah, setelah itu, tapi situ orang lokal ya. Oke. Dan itu, nah biasa kita harus registrasi dulu kan. Ya, sesuai SOP. Ya, SOP, mintain ID, kita catat, tanya tujuannya. Nah, pada saat itu orang yang datang itu setelah kita tanya seperti itu, mereka bilang gitu loh. Gimana mereka? Ya, bahasa Bali ya, dia bilang ajum sekali security-nya no, gitu dia kan. Nggak tahu dia kita orang lokal. Gitu. Ya seperti itulah. Tapi ya as a security ya kita ada SOP dan aturan. Ya kita tetap jalankan apapun yang terjadi. Karena kan kewajiban juga itu kan. Betul. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Betul. Ya, karena di sanalah kita bisa memberikan saran dan berkomunikasi lah kepada orang tersebut. Ya, akhirnya kita sudah komunikasi, mereka mengerti gitu. Gitu. Oke. Itu sih sekali sih yang pernah Pak Man alami ya selama menjadi security. Selain itu ada lagi Pak Man? Selain itu sih hampir nggak pernah ada ya. Overall berarti ya. Berarti pelajaran bagi kita semuanya, regulasi tentang keamanan ikutin aja. Karena masing-masing properti itu punya SOP-nya masing-masing. Betul. Punya cara menjaga keamanan masing-masing. Jadi Inspire People berkunjung kemanapun tetap ikuti prosedur. Itu ya. Kita tolong ya, itu tolong disering juga ya. Siap. Itu pesan yang Pak Man ingin sampaikan juga. Ya. Karena kalau ada gimana kan tanggung jawab di security lagi. Yang rugi juga kita kalau gimana kan. Betul. Ya. Siap. Nah terus nih Pak Man, 22 tahun itu nggak singkat, bener nggak? Betul, lama sekali ya. Hidup naik turun tuh berkecimpung lah dalamnya tuh sepanjang karir Pak Man. Betul. Ada nggak nilai dari Pak Man jadi security nih Pak Man? Yang kebawa sampai Pak Man tuh jalanin hidup tuh Pak Man. Selama 20 tahun ini ada nggak Pak Man? Banyak ya. Pak Man. Value adalah respect dan menghormati orang. Respect dan menghormati orang lain, oke. Betul. Kayak gimana tuh Pak Man? Boleh cerita? Contoh kecilnya adalah security itu kita kan orang terdepan ya. Oke. Kalau di sebuah properti saya rasa dimanapun ya, security adalah orang terdepan. Ya. Nah, kalau kita sebagai seorang security tidak respect dan tidak bisa menghargai orang, ya otomatis kita tidak akan punya value. Setuju.
kita itu tidak akan punya integritas. Contoh kecil ya, kebetulan Paman juga sering jadi tim opening ya, yang akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang tanda kutip ya, yang bekerja di bawah, bukan kasar ya, di bawah, ya. Kontraktor, ya pekerja landscape, gardener. Nah, itu orang mulai kan kerjanya kerja bawahan lah ya, kerja. Nah, di sana kita sebagai security itu ya, sampai sekarang pun Paman masih bawa dan Paman sharing selalu ke anggota, ya kita tuh harus menghormati yang terkecil dulu, gitu. Yang terbawah dulu. Itu ya, itu yang sangat penting sekali, yang nilai yang yang Paman dapatin ya, menjadi seorang security ke bawah Paman dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya, sampai di keluarga pun kita lakukan, kita jabarkan seperti itu. Oke, setelah respect apalagi Paman? Respect, menghormati ya, dan itu berkomunikasi. Oke, communication skill. Communication skill itu penting sekali lah. Yes. Ya. As a security ya kita wajib juga bisa berkomunikasi ya, asalkan baru kita security kadang-kadang ada kan tanda kutip gayanya, sikapnya seperti ini gitu lah ya, oi seperti itu. Nah kita seperti yang tadi ya, respect, kita tidak akan, derajat kita sebagai seorang security tidak akan jatuh dan tidak akan rendah kalau kita menghormati yang pekerja terbawah dulu. Itu ya. Terus pelajaran-pelajaran seperti ini Pak Man pelajarin dari mana, Man? Tentang communication skill, sikap yang baik. Oke, jujur ya, waktu Pak Man bekerja di tempat sebelumnya, di awal Paman bekerja di hotel Ritz-Carlton ya. Kebetulan saya di sana itu ada seorang trainer ya, training manager ya. Sampai sekarang Pak Man masih sangat hormat sama beliau ya. Dan sekarang beliau sudah menjadi HR director di salah satu hotel besar juga di Bali, ya. Selalu mengajarkan kita, itu ada istilahnya namanya guiding principle ya. Apa itu, Man? Guiding principle itu prinsip dalam melakukan sesuatu terutama di industri perhotelan. Boleh sharing kawan ke kita, Man? Itu ada namanya istilahnya guiding principle itu bagaimana kalau kita bertemu dengan tamu, menangani seseorang. Banyaklah ya yang berhubungan dengan hospitality waktu itu. Makanya sampai sekarang ya ke bawah, jujur ke bawah ya. Dan Pak Man tak lihat sering buka training di rumah juga kayak Pak Man ya? Betul, Man. Oke. Gimana ya. sistemnya, Man? Untuk training di rumah ya, kebetulan memang Pak Man itu berkomitmen ya, ingin membentuk security leader di masa mendatang. Ya. Oke. Nah, seperti sekarang Pak Man sudah hampir berumur 40 tahun ke atas ya. Pak Man tuh mulai mikir gitu loh, setelah saya pensiun, siapa sih yang akan menggantikan kami ya di security leader? Ya itu, siapa sih yang akan menggantikan? Apakah nanti security juga diimport dari luar Indonesia kan? Oh jangan sampai. Jangan sampai. Ya, karena Indonesia luas banget, banyak tenaga kerja yang bisa diserap sebenarnya. Ya. Nah, kembali lagi, kenapa Pak Man siapin training di rumah ya? Satu, karena komitmen ingin bentuk security leader. Ya. Setelah itu Pak Man korbankan waktu di rumah. Ya, Pak Man di rumah punya ruang kayak seperti inilah ya. Ada Pak Man sudah beli proyektor. Ya. Sudah itu ada laptop juga. Nah kebetulan materi-materi itu Pak Man dapatkan dari tempat-tempat kerja Pak Man sebelumnya. Tunggu dulu, itu berbayar atau gratis Pak Man? Kebetulan sekali ya. Itu gratis ya, tidak berbayar ya. Berarti kayak tadi proyektor, materi, perlengkapan semua di sana itu pure dari uang pribadi Pak Man dong? Betul, dari uang pribadi. Ya. Wow. Ya, Stongkare, Ideseng yang Widi Base memberikan kita rezeki ya, tidak ada salahnya kita sharing kepada teman-teman gitu loh. Ya, dan sebenarnya kalau Pak Man mau itu berbayar itu sebenarnya kalau dari segi penghasilan ya lumayan Pak Man ya. Betul ya, tapi lumayan. Kenapa sih Pak Man tuh masih gratis dan ilmunya nih Pak Man? Kalau boleh tahu materinya ini kan nggak mungkin dong Pak Man asal kasih gitu loh. Itu dapatnya Pak Man materi itu inspirasinya dari pelatihan kah atau gimana Pak Man? Ya ada beberapa dari pelatihan ya. Kebetulan Pak Man juga sudah ikut banyak sertifikasi. Pertama di Garda Pertama sudah pasti. Garda Pertama ada yang dari nama Polda Bali. Polda Bali ya, sudah itu Garda Utama di tahun 2019 ya di Jakarta. Sudah itu ikut sertifikasi K3 umum dan K3 Madya, sudah itu Post Aid,
ya, damkar, pemadam kebakaran, sudah itu investigasi dan penanganan teroris, itu paman ada beberapa dapatkan dari ikut pelatihan-pelatihan di luar sana. Oke, pasarannya pelatihan yang serupa kayak yang Pak Man kasih di rumah tuh. Harganya berapa, Man? Kalau udah tahu nih, Inspire People nih. Nah, kita buka-bukan Pak Man. Lumayan ya. Berapa, Pak Man? Jujur ya, kalau mau tahu, kalau masuk ke dunia security itu investasi besar sekali loh. Berapa, Man? Ilmunya deh, yang Pak Man sharingin di rumah gratis tuh, ilmunya sebenarnya di luar sana tuh nilai berapa sih nilainya tuh, Ya. Man? Dari segi ikut tesnya tuh, Man. Oke, di waktu paman ikut di K3 umum ya, paman ikut di 2013 waktu itu. Di Tangerang itu bayarnya 7 juta ya plus akomodasi habis dah 9 jutaan plus tahun 2013 semuanya. 2013 9 jutanya 2013 loh. Lumayan. Ya, sudah itu Itu dari kantong sendiri, Man. kebetulan ya dari kantong sendiri ya. Benar-benar ini salah satu Pak Man nih walk the talk sih, menjalankan apa yang dikatakan gitu. Jadi bilang integritas, gaji mengikuti benar-benar. Ya, itu kantong kemudian sendiri, dari uang ya? kantong sendiri ya. Karena Habis paman 9 juta. ya sudah itu di K3 Madya waktu ini di 2019 juga ikut di Mall Bali Galleria, kebetulan Bali Security Leader yang menjadi host ya. Kita kerjasama dengan salah satu instansi. Nah, itu paman bayar waktu 4 jutaan kalau nggak salah. Ini 4 juta lagi, beda 4 lagi. juta lagi. Ya, Untuk belajar. untuk belajar. Berarti emang Pak Mani emang selalu pengen belajar ya kan? Itu 2013 berarti Pak Man kan posisinya udah ada level dong tuh sebenarnya di, Iya, di sudah. hotel ya. Iya. Kalau syukuran dari salary itu udah lumayan ya. Iya, betul. Tapi tetap mau keluar uang 4 juta buat belajar. Belajar lagi. Betul. Ya. Karena ini loh, biar teman-teman tahu semua ya. Kalau kita mengikuti pelatihan, dibiayai oleh perusahaan, Yes. kita mau keluar itu tidak canggung gitu loh. Ada istilahnya ada bonding ya. Kita harus ditahan sekian tahun. Kenapa man tuh ya orang ingin berkarir ya makanya ya uang kantong keluar sendiri nggak apa-apa dulu. Nanti ya kan mengikuti nanti. Iya, setuju. Ya efeknya karena Pak Man dapat ilmunya duluan ya suksesnya duluan lah istilahnya gitu ya. Kalau kita lakuin hal yang tidak lakukan orang lain, suatu saat kan kita Betul. dapetin yang nggak juga orang lain dapetin gitu istilahnya. Banyak ya, kembali lagi sertifikasi banyak ya. Oke. Kayak Itu baru sari duanya aja tuh, 9 sama 4 juta itu Ya. keluar baru sari duanya aja. Jadi waktu ini ikut lab shaping ya di Pantai Kuta selama 1 minggu. Itu keluar lagi? Keluar lagi. Ya, Kisarannya deh Pak Man. ya waktu itu murah ya, cuma 700-an ribu ya. Oke. Sudah itu latihan damkar ya, paman ke Tangerang juga, investigasi. Ya waktu ini di Hotel Infinite Earth kalau nggak salah ya. Itu 4 jutaan juga habis. Kucing sampai keluar Bali loh Man belajar. Ya, keluar Bali ya, ke Tangerang, ke Bogor. Tangerang, Bogor, di Bali pun tetap disapu habis keluar berkali-kali dan semua itu ilmunya Pak Man paduin di kursnya Pak Man Betul. yang gratis. Iya, betul. Oh ya Paman, misalnya nih buat para Inspire People yang ada di luar sana, kalau mau belajar sama Paman, caranya gimana Paman? Oke, Man. lihat aja ya, di YouTube paman ada tuh, Semeru Channel namanya. Oke, Semeru Channel. Semeru silakan Channel subscribe. ya, nanti lihat di sana semua kegiatan-kegiatan paman ada di sana ya. Kunjungan ke panti asuhan, kegiatan sosial, sudah itu pelatihan-pelatihan. Yes. Ada di sana, sudah itu di Facebook, ada di Security Bali ya. Security Bali. Security Bali, sudah itu paman juga punya channel sendiri di Security Semeru Team Security Semeru Team Ya. di Facebook. di Facebook juga. Oke, Ya, itu. kalau mau daftar itu masuknya ke yang mana Pak Man? Nanti lihat aja di sana, nanti di sana sudah tercantum nomor HP paman. Di Ya. Security Bali tadi di Facebook Ya, tadi. ada. Yes. Sudah itu paman juga ikut di banyak asosiasi ya, banyak grup. Ini HP paman ini hampir ratusan grup nih. Banyak Oke. banget networkingnya Banyak Paman. nih. Ya. Nanti alamat Facebooknya kita cantumin Pasti di link cantumkan description below dan nomor teleponnya ya bagi Inspire People biar nggak bingung. Ini ya nomor teleponnya ada di bawah ya teman-temannya, nanti bisa dihubungin langsung Pak Man ya siap. yang mau daftar. Itu seriusan gratis Pak Man. Gratis. Bahkan paman ya siapin pisang goreng. Sedang makan. Paman datang bawa diri aja. Benar-benar istilahnya kayak orang Bali ngayah untuk generasi muda lah istilahnya Iya. Pak Man ya. Betul. Setuju. Ya. Waduh, gitu. ini orang-orang kayak Pak Man nih yang banyak diperluin sama Indonesia. Ya. Serius. Oke. Benar-benar. Sehat selalu Man. Sehat selalu Pak Ya. Man, langsung karir rahayu selalu. Terima kasih. Ya. Nah ini Pak Man, ada nggak mungkin satu atau dua hal dari komunitas security mungkin yang diharapin sama para security di Bali atau mungkin di Indonesia yang saat ini mungkin belum bisa dikasih sama pemerintah atau dari instansi atau properti bersangkutan Pak Man? Oke. Mungkin dari segi servisnya kah yang para security harapkan gitu loh.
dari pemerintah atau dari instansi gitu, Paman? Oke, Boleh sharing ke Inspire People semuanya. dari pemerintah ya, sudah jelas-jelas Pak Jokowi, Presiden kita, Oke. sudah menyampaikan bahwa pemuliaan profesi satpam. Pemuliaan profesi Profesi satpam. satpam. Isinya? Itu dari Pak Jokowi loh, Presiden kita. Oke. Nah, bagaimana yang Pak Man tangkap itu adalah pesan dari Pak Presiden itu bagaimana user ya, apakah itu BUJP seperti sekarang, Oke. sudah itu properti-properti yang menggunakan jasa keamanan security. Oke. Ya, pesan Pak Jokowi sudah jelas sekali ya, bagaimana satpam itu dimuliakan. Oke. Dimuliakan sudah termasuk apa, melihat kesejahteraannya, seperti itu. Oke, selain itu ada lagi, Pak Man. Sesuai dengan Perkap nomor 24 ya, kalau nggak salah, peraturan Kapolri nomor 24 di sana juga sangat jelas disebutkan ya, untuk menghargai ya, Menghargai. profesi satpam itu. Kita tuh security itu adalah punya legalitas Yes, pastinya. ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Perkap nomor 24 tahun 2020 itu sudah jelas sekali disebutkan. Mungkin Jaka sama Adit bisa lihat nanti ya. Siap. Coba di search di Google pasti. Kalau mau jadi security ya. Yes, Mudah-mudahan Adit sama Jaka mau jadi security nih. pasti Siap, langsung belajar sama Pak Man. Belajar. Iya. Nanti kalau misalkan nggak jadi security, tapi value-value kan kita bawa kemana-mana. Betul. Ya. Kan tadi bagus-bagus sekali value-value-nya, Adit ya. Ya. Oke, terus ada lagi, Pak Man? Ya, itu aja sih yang ini apa namanya itu yang disebutkan tadi. Gitu. Oke, berarti lebih ke menghargai dari profesi Ya, security. betul. Siapapun dan dimanapun. Ya. Oke, terus last one, Pak Man. Pesan buat generasi muda yang lagi berkarir, Pak Man. As a security. Yes. Oke. Yang ingin Ya. juga sampai ke ujung tertinggi, sampai ke Betul. lapangan security, Pak Man. Jadi leader. Sarannya, Pak Man, boleh? Oke, para generasi muda ya, yang dimanapun berada, dan baik yang belum menjadi seorang security, ya, agar bisa menjadi security, dan mau menjadi security ya, pesan Pak Man itu adalah tetap loyalitas. Ya. Loyalitas. Ya, kemauan dulu ya, sama niat. Ya, Oke. kemauan dan niat. Nanti kalau tidak ada kemauan dan niat, kalau menjadi seorang security nanti akan ogah-ogahan. Oke. Kalau nggak ada kemauan dan niat, jadi security bakal ogah-ogahan. Betul. Oke. Terus, Pak Man? Ya, makanya di sini Pak Man sarankan ya, generasi muda mau jadi security, niat dulu dan kemauan yang tinggi Kuat, yes. dan tekad ya. Sudah itu loyal, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin terutama. Oke. Ya, kalau sudah bicara disiplin itu sudah menyangkut semua. Yes, setuju. Apakah dari penampilan, dari sikap, dari kehadiran, nah, seperti itu. Ya. Dan di sini Paman juga tidak akan hanya pesan kepada generasi muda ya. Yes. Paman juga ingin dalam forum ini, sesi ini, Paman ingin pesankan juga kepada semua security leader, Oke. dan bahkan perusahaan-perusahaan Oke. ya, tidak pernah bosan dan tidak pernah takut untuk sharing ilmu, terutama kepada security leader ya. Oke. Jangan pernah takut untuk sharing ilmu ya, karena ilmu itu kan nggak dibawa mati ya. Iya, Ya. setuju. Tuh. Nah, kenapa Pak Man sarankan seperti itu terutama kepada security leader ya? Seperti yang Pak Man bilang tadi, nanti kalau kita sudah pensiun, siapa sih yang akan Yang melanjutkan Iya. profesi kita gitu loh, kalau kita nggak bentuk dari sekarang. Kalau bukan kita sebagai security leader yang men-sharing seperti apa yang Pak Man lakukan di rumah atau di hotel. Ya. Itu kepada perusahaan ya, saran saya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan. Ya. Oke. Ada perusahaan apakah itu properti langsung atau BUJP. Oke. Ya, karena yang Pak Man pernah alamin, tanda kutip ya, ada beberapa sih BUJP itu yang kadang-kadang tanda kutip mensunat ya. Oke, istilahnya kayak gimana, Pak Man? Katakanlah contoh kecilnya, Pak Man pengguna nih ya, Pak Man katakanlah hotel A. Yes. Nah, terus Pak Man hotel A ini menggunakan jasa outsourcing dari BUJP atau perusahaan penyedia jasa keamanan.
Nah, padahal dari perusahaan hotel itu sudah memberikan apa hak-hak mereka, katakanlah seperti BPJS atau THR atau uang uniform. Nah, itu biasa sudah termasuk di dalam kontrak antara hotel dengan BUJP. Nah, kadang-kadang ada BUJP yang nakal, ya tanda kutip ya, tapi nggak semuanya. Mungut beda lagi. Ya, mungut beda lagi. Mungkin anggota dikenakan uang pakaian, kadang-kadang THR-nya bisa dikurangin, dipotong, seperti itu. Nah, pesannya Paman itu adalah ya, yuk bagaimana caranya kita menjalankan instruksi Presiden, ya, pemulihan profesi satpam ya. Mari kita penuhin apa yang mestinya didapatkan oleh anggota kita itu yang harus kita berikan. Karena apa? Pendapat Paman itu adalah security itu adalah orang yang terdepan, ya, adalah aset kita. Nah, kalau kita tidak bisa mensejahterakan mereka, keamanan, kita khusus bicara BJP dulu ya. Kalau kita istilahnya mensunat hak-hak daripada anggota itu, nah otomatis anggota itu akan istilahnya sedikit menurun kinerjanya. Hilang respect lah istilahnya. Hilang respect. Nah, terus yang berdampak siapa? Ya, perusahaan juga gitu loh. Nah, kalau sudah hotelnya tidak serak dengan anggota ini, otomatis dampaknya ke BUJP. Ujung-ujungnya akan ada pemutusan kerjasama. Seperti itu. Oke, wah, dah kompleks sekali pesannya Paman ya. Ada lagi kira-kira Paman? Sedikit Paman sharing ya mengenai pengalaman-pengalaman dan momen-momen yang sangat terkesan dalam menjadi seorang security, apalagi security leader ya. Salah satunya Paman. Salah satunya ada momen yang paling bagus itu, yang paling membanggakan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Contoh, kalau di perhotel itu kan biasanya ada istilahnya audit ya. Audit. Paman itu sudah sering kali melakukan audit ya. Audit SMPH dulu ada namanya audit SMPH, sudah itu audit dari corporate, audit dari BPBD, ya. Nah, kalau itu sudah kita bisa lakukan dan kita penuhi, ya, perusahaan itu akan senang sekali menghargai kinerja kita ya, secara otomatis ya. Pastinya bulan akan mengikuti, gitu loh. Setuju. Banyak itu. Ya. Satu lagi yang ingin Paman sharing ya di sesi ini, teman-teman juga security, termasuk juga para leader ya, untuk menjadi tim opening. Ya, karena kebetulan Paman juga sudah hampir 4 kali menjadi tim opening ya. Tim opening itu sangat kompleks dan challenge-nya, tantangannya sangat tinggi. Sangat kompleks ya. Belum kita menghadapi tamu, ya. Belum kita menghadapi karyawan. Belum kita menghadapi supplier. Belum kita menghadapi kontraktor loh. Pekerja kontraktor ini. Ini 4 hal yang dihadapi, beda dengan hotel yang sudah beroperasi. Ya. Terus gimana nih? Apa sikap yang perlu dimiliki para security leader dalam menghadapi dalam melakukan operasi tim opening nih, Paman? Ya. Paman kebetulan punya tip ya, seperti yang Paman sampaikan tadi. Kita tuh respect kepada orang yang terbawah dulu. Seperti gardener dan pekerja kontraktornya. Ya. Nah, Astungkare sampai saat ini ya, dimanapun Paman memimpin ya, menjadi tim opening, Astungkare tidak pernah terjadi suatu masalah yang signifikan. Ya, karena Pak Man itu ya seperti yang Paman bilang tadi, itu kita tuh hormat pada orang, apalagi orang yang terbawah. Derajat kita nggak bakalan turun. Malah orang yang bakal angkat kita ya. Itu yang harus mesti dilakukan, kita berkomunikasi yang baik dengan pekerja kontraktor, pekerja buruh-buruh itu ya. Nah, karena kita ngobrol ya, sambil ngobrol itu kita bisa menyisipkan mereka, kita jadikan security juga. Gimana biar sama-sama menjaga keamanan juga. Ya, karena kalau kita tidak dari awal kita maintain dan adakan komunikasi yang baik, nanti kalau mereka melakukan sesuatu yang kriminal, mereka bilang pasti awal tidak tahu gitu loh. Iya. Benar. Makanya bagaimana cara mengantisipasi itu ya, dari awal kita komunikasi. Kreatif lah cara kita menyampaikan sesuatu. Betul. Ya, karena momen-momen itu
yang biasa Paman lakukan ya, Ah. untuk men-sharing betapa pentingnya security itu di suatu perusahaan. Ya, mereka sering undang aja olahraga bareng. Gitu. Oke. Pendekatannya Pak Man ini berbeda, Betul. kreatif lah istilahnya. Iya, kadang-kadang mereka Membina hubungan lah. Yes. betul. Kadang mereka lagi makan siang itu kan duduk di bawah, kita juga duduk di sana. Kadang-kadang ya Pak Man ikut Jangan ngobrol. ngobrol Iya. di sana. Itulah kalau kita undang mereka di dalam forum resmi itu kasihan juga mereka gitu Iya, loh. benar-benar. Mengganggu pekerjaan aktivitas Iya. mereka. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di hotel lah seperti itu. Pas mereka lagi makan, ya Ikut sana. nimbrung, nah di sana. Kita yang menyesuaikan sama kegiatan mereka. Betul. Aduh, kreatif Ya. lah. Jangan mereka harus mengikuti cara kita enggak. Benar, Pak Man ini respectnya sama orang lain dari ceritanya nah, gini banget sih. Ya, Thank you Pak Man, luar Siap. biasa sharing pada hari ini. oke. Semoga informasi yang kita sharing hari ini sama Pak Man bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya yang ingin berkarir di sektor security. Siap. Oke, thank you Pak Man. Ya, Next kita oke. ngobrol-ngobrol Oke, lagi. Siap, Siap. ya. Thank Luar you, biasa. waktunya, Paman, ya. Mantap sekali. Alright, Inspire People semuanya. Tak terasa sesi Night Inspiration pada malam hari ini sudah berakhir dan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah every great leader start as a good followers. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, klik tombol like-nya. Jika ada saran, tulis di kolom komentar and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.